Manchester United versus Luton Town, 3 poin bakal digenggam setan merah. Harry Redknapp baru-baru ini membagikan prediksinya terkait laga Manchester United versus Luton Town yang digelar malam ini. Pelatih kawakan Inggris itu percaya MU bakal memetik kemenangan di laga ini. Sebelum jeda internasional November dimulai, Manchester United akan memainkan satu pertandingan. Mereka akan menjamu Luton Town di Old Trafford pada pertandingan pekan ke-12 IPL 2023-2024. Manchester United sendiri datang ke laga ini dengan kondisi yang kurang apik, karena mereka baru saja menelan kekalahan kontra FC Copenhagen pada tengah pekan kemarin. Redknapp percaya bahwa MU bakal bangkit di laga ini. Siapa yang menyangka pertandingan ini, versus Luton Town, bakal jadi pertandingan yang besar bagi Manchester United, ungkap Redknapp kepada betting expert. Guardiola, Chelsea cepat atau lambat akan jadi pesaing juara lagi. Manchester City akan melawat ke Chelsea besok. Pep Guardiola meyakini, cuma masalah waktu saja sebelum The Blues kembali menjadi pesaing titel juara. Guardiola akan memimpin Man City ketika bertandang ke Stamford Bridge, Minggu, 12 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. The Citizens lebih diunggulkan setelah memuncaki klasemen dengan 12 poin dari Chelsea, yang hanya menempati peringkat ke-10. Selain itu, Man City didukung rekor bagus melawan Chelsea. Si Biru Langit sukses memenangi masing-masing dari 6 pertemuan terakhir mereka di Premier League. Di sisi lain, Chelsea masih berjuang kembali ke papan selepas era pemilik klub Roman Abramovich. Meski begitu, manajer Man City Pep Guardiola percaya si Biru cepat atau lambat akan kembali dalam persaingan gelar juara. Mereka, Chelsea, semakin baik, setiap manajer toh butuh waktu. Klub baru, pemain-pemain baru, tapi cepat atau lambat mereka akan menjadi pesaing karena punya kualitas di seluruh departemen, ucap Guardiola dilansir Sky Sports. Ten Hag masih percaya dengan Maguire. Erik ten Hag masih akan terus mempercayai Harry Maguire untuk menjaga jantung pertahanan Manchester United. Ia tampil apik dalam beberapa laga terakhir. Harry Maguire kembali mendapatkan tempat utama di jantung pertahanan MU, situasi yang tak banyak didapatkannya musim lalu. Manajer MU, Erik ten Hag, awalnya memainkan Maguire karena dua bek utamanya yaitu Rafael Varane dan Lisandro Martinez cedera. Maguire menjawab kepercayaan ten Hag ini dengan baik. Bek asal Inggris ini telah tampil di 10 laga untuk setan merah di musim ini. Hal ini membuat ten Hag tampaknya masih akan terus menaruh kepercayaan kepada Maguire untuk menjaga lini pertahanan MU. Pria asal Belanda ini mengaku puas penampilan mantan bek Leicester City tersebut. Lionel Messi tampil penuh di laga perayaan Ballon d'Or, Inter Miami kalah 1-2 dari New York City FC. MLS menggelar pertandingan persahabatan khusus untuk merayakan keberhasilan Lionel Messi meraih trofi Ballon d'Or ke-8 di Stadion DRV-PNK, Fort Lauderdale, Miami, Florida, Sabtu pagi WIB, 11 November 2023. Tampil penuh dalam laga tersebut, Messi gagal membawa Inter Miami mengalahkan New York City FC. Inter Miami harus mengakui kemenangan tim tamu dengan skor 1-2. Ketika Miami melewatkan babak playoff Piala MLS, para penggemar berasumsi mereka akan melihat Messi terakhir kali sampai musim baru 2024, sehingga MLS mengadakan pertandingan persahabatan, Noche d'Or, untuk memberinya perayaan yang pantas. Messi mempersembahkan trofi Ballon d'Or kepada penonton dan memberikan pidato di Stadion DRV-PNK sebelum pertandingan dimulai. Dengan babak playoff yang sedang berlangsung, Miami mengatur untuk bermain melawan NYCFC karena mereka juga tersingkir. Namun, mereka mengalahkan tim Miami yang menurunkan Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba untuk mematikan mood penonton di Fort Lauderdale. Itu adalah catatan buruk untuk mengakhiri 2023 bagi Messi, tetapi para penggemar mengapresiasi kata-katanya sebelum pertandingan itu dimulai. Jude Bellingham minta Real Madrid belajar dari kesalahan. Real Madrid menjamu Valencia. Bintang Jude Bellingham meminta timnya belajar dari kesalahan saat bermain imbang dengan Rayo Vallecano. Jude Bellingham mengalami cedera bahu saat bermain imbang 0-0 di kandang dengan Rayo Vallecano akhir pekan lalu dan ditinggalkan di bangku cadangan saat kemenangan Liga Champions tengah pekan atas Braga di Madrid. Bellingham telah mencetak 10 gol Liga dalam 11 penampilan, dan terpilih sebagai pemain bintang 5 untuk bulan Oktober. Namun dia meminta Real Madrid untuk memastikan mereka bereaksi saat mereka kembali beraksi di Liga. Bellingham juga mengatakan tim perlu belajar dan berkembang setelah gagal menang melawan Rayo.
Bellingham akan bergabung dengan skuad Inggris asuhan Gareth Southgate setelah pertandingan Valencia melawan The Three Lions dalam laga kualifikasi Euro 2024 melawan Malta dan Makedonia Utara bulan ini. Mikel Arteta klaim harus tunggu botak sampai VAR berlaku adil. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengatakan bahwa ia akan botak pada saat VAR telah diperbaiki setelah 1 minggu drama perwasitan yang terjadi di Premier League. Minggu ini, Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, meminta Mikel Arteta untuk menjelaskan komentarnya tentang gol kemenangan Newcastle United atas The Gunners. Manajer asal Spanyol itu menggambarkan gol Anthony Gordon sebagai sebuah aib mutlak. Lucas Brut, Kepala Eksekutif Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, IFAB, mengatakan pekan ini bahwa dibutuhkan waktu 1 dekade sebelum VAR dapat disempurnakan. Dan menjelang pertandingan Arsenal melawan Burnley pada Sabtu malam WIB, Mikel Arteta memberikan tanggapannya. Saya mungkin akan botak dalam 10 tahun, hidup akan sangat berbeda dan mungkin kita akan memiliki banyak peraturan baru dalam sepak bola. Ujar Arteta. Jadi saya tidak tahu, mari kita coba melakukan semua yang kita bisa untuk meningkatkan permainan di setiap aspek dan hanya itu. Arsenal bisa jadi tidak diperkuat 8 pemain untuk pertandingan melawan Burnley. Emile Smith-Rowe, Thomas Partey dan Jurrien Timber masih absen, sementara ada keraguan atas Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Eddie Nketiah, Bukayo Saka dan Takehiro Tomiyasu. Statistik buktikan pentingnya Ruben Loftus-Cheek bagi Milan. Pentingnya Ruben Loftus-Cheek bagi AC Milan bisa dilihat saat kemenangan atas Paris Saint-Germain. Selain itu, data statistik juga menunjukkan hal yang sama. Kembalinya Ruben Loftus-Cheek ke tim inti merupakan hal yang paling banyak ditunggu. Hasilnya, dia tampil tidak mengecewakan dalam penampilan pertamanya setelah absen selama 1 bulan akibat juara. Dia mendominasi lini tengah selama 90 menit, dan Milan News telah menyoroti bagaimana statistik menunjukkan jika AC Milan adalah tim yang bertransformasi ketika dia bermain. Melihat peringkat pemain asal Inggris ini di antara para pemain Milan selama pertandingan melawan Paris Saint-Germain, ia memiliki jarak membawa bola 262 meter, peringkat pertama, 183 meter kemajuan membawa bola, peringkat pertama, 3 pelanggaran yang dimenangkan, peringkat pertama, 10 duel yang dimenangkan, peringkat pertama, dan 5 dribble yang diselesaikan, peringkat pertama. Loftus-Cheek akan kembang beraksi di Via del Mare untuk membuktikan peran pentingnya di lini tengah rossoneri, sekaligus mengantarkan Milan untuk melangkah lebih dekat menuju Scudetto. Guardiola beberkan alasan lepas Palmer ke Chelsea. Manajer Manchester City Josep Guardiola buka suara terkait alasan klub melepas Cole Palmer ke Chelsea. Guardiola mengatakan kalau Palmer pindah karena ingin bermain lebih rutin. Palmer menembus tim utama Manchester City pada tahun 2020. Dia mulai rutin bermain di tim utama The Citizens pada musim lalu meski kebanyakan sebagai pemain pengganti. Di musim panas 2023 kemarin, Palmer mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia memilih untuk meninggalkan Manchester City. Palmer menerima pinangan Chelsea. Pemain yang kini berusia 23 tahun tersebut dikontrak sampai tahun 2023 mendatang di Stamford Bridge. Rayakan rekor kemenangan beruntun, Atletico Madrid hadiahi para fans. Atletico Madrid baru saja mengukir rekor luar biasa di kandang mereka Estadio Civitas Metropolitano pada Selasa malam lalu saat menjamu Celtic dengan meraih kemenangan 6-0 di lanjutan Liga Champions. Tim besutan Diego Simeone dikabarkan akan memberikan hadiah kepada para penggemar yang telah mendukung mereka selama ini. Atletico Madrid telah kembali ke jalur kemenangan dengan cara spektakuler setelah dikalahkan Las Palmas pada Jumat lalu. Mereka sukses melibas tamunya Celtic dengan skor 6-0 di Estadio Civitas Metropolitano. Dan itu sekaligus menjadi kemenangan ke-16 mereka secara beruntun di Madrid, dan pihak klub memutuskan untuk memberikan hadiah kepada para penggemar setia mereka. Los Rojiblancos telah mengumumkan melalui laman resmi mereka bahwa mereka akan menjual sebanyak 1.000 tiket pertandingan mereka di La Liga melawan Villarreal dengan harga diskon sebesar €16 untuk anggota klub. Harga termurah tiket di pertandingan tersebut jumlahnya 2 kali lipat yakni €30. Ange Postecoglou raih hat-trick penghargaan manajer terbaik Premier League. Ange Postecoglou dari Tottenham menjadi bos pertama yang memulai karirnya di Inggris dengan hat-trick penghargaan bulanan manajer terbaik Premier League.
Pria Australia berusia 58 tahun ini juga menjadi menir pertama yang menerima 3 penghargaan bulanan pertama sejak awal musim Premier League. Bulan Oktober menjadi momentum gemilang bagi Postecoglou dan pasukannya. Tottenham Hotspur meraih 3 kemenangan beruntun melawan Luton, Fulham, dan Crystal Palace. Performa impresif ini tak hanya membuat klubnya meraih 9 poin penting dalam kompetisi Liga, namun juga membawa menir asal Australia ini meraih penghargaan menir terbaik Premier League bulan Oktober. Timnya telah memenangkan 8 pertandingan dari 11 pertandingan dan seri 2 kali sejauh musim ini. Mantan bos Celtic, Postecoglou menjadi orang Australia pertama yang menerima penghargaan menir terbaik bulanan ketika ia mendapat penghargaan atas start luar biasanya di bulan Agustus, yang berlanjut hingga September dan Oktober. Hanya Antonio Conte, Pep Guardiola, dan Jurgen Klopp yang sebelumnya mencapai prestasi serupa dengan meraih penghargaan tersebut dalam 3 bulan berturut-turut. Thank you for